Tahukah Anda, ada satu makanan sederhana yang selama ini mungkin hanya tergeletak di kulkas Anda, atau bahkan dijual murah di warung depan rumah dengan harga cuma Rp3.000, tapi ternyata bisa menjadi game changer yang mengubah hidup setelah usia 60 tahun ke atas. Bukan obat mahal dari apotek yang bikin dompet menangis, bukan pula suplemen impor dengan janji ajaib yang harganya selangit, melainkan sesuatu yang begitu sederhana. Sebuah rahasia yang sudah saya buktikan sendiri selama 25 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di seluruh Indonesia. Salam sejahtera untuk semua pemirsa setia channel Klinik Syifa. Saya, Dr. Salsa, kembali hadir menemani Anda dengan tips kesehatan yang tidak hanya mudah dipraktikkan, tapi juga mampu membawa perubahan besar dalam kualitas hidup Anda di usia emas. Banyak orang yang mengira, semakin tua maka semakin pasrah. Padahal, kalau tahu caranya, usia senja justru bisa menjadi masa yang penuh energi, semangat, bahkan kebahagiaan bersama cucu dan keluarga. Sebelum kita mulai kisah inspiratif hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda menonton dari kota mana. Siapa tahu ada pemirsa kita dari Aceh, Papua, Kalimantan, atau bahkan dari luar negeri. Yuk, kita bangun komunitas sehat lansia yang saling menyemangati. 3 bulan lalu, tepat pada hari Selasa sore yang mendung, seorang pria berusia 65 tahun bernama Pak Rahman datang ke klinik saya. Beliau adalah pensiunan guru matematika di sebuah SMA negeri ternama di Surabaya. Dari pintu masuk klinik yang hanya berjarak 5 meter menuju kursi pasien, langkahnya begitu pelan, bahkan sampai harus berhenti 2 kali untuk menarik napas. Tangannya bergetar memegang meja agar bisa duduk. Wajahnya tampak lesu, dan sorot matanya sayu seolah kehilangan cahaya hidup. "Dok, saya bingung mau cerita apa. Rasanya badan ini seperti lampu redup. Tidak mati, tapi juga tidak terang. Seperti lilin yang mau habis," ucapnya dengan suara pelan, hampir berbisik. Saat itu, saya bisa melihat jelas air mata yang tertahan di sudut matanya. Yang membuat keadaan lebih membingungkan, beliau baru saja melakukan cek laboratorium lengkap. Hasilnya, semua normal. Kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah pun stabil, bahkan asam uratnya tidak bermasalah. Secara medis, beliau tidak sakit. Namun, kenyataannya ia juga tidak sehat. Tidak ada penyakit yang bisa ditulis dalam resep, tapi hidupnya jelas terasa berat. Saya sudah ribuan kali mendengar keluhan seperti ini dari para pasien lansia. Mereka seolah terjebak dalam zona abu-abu. Tidak sakit, tapi juga tidak benar-benar sehat. Bangun tidur tubuh terasa berat, pikiran berkabut, semangat hilang entah kemana. Hidup berjalan, tapi tanpa energi. Seperti baterai ponsel yang hanya mampu terisi 30-40, walau sudah di-charge semalaman. Setelah ngobrol panjang dengan Pak Rahman, akar masalahnya mulai terlihat jelas. Bukan karena organ tubuhnya rusak, bukan pula karena penyakit serius. Masalah utamanya adalah sederhana, tapi fatal, kekurangan protein berkualitas tinggi. Fakta yang sering diabaikan adalah, setelah usia 60 tahun tubuh manusia akan kehilangan massa otot sebanyak 38 setiap dekade. Dalam 10 tahun, hampir 10% otot menghilang begitu saja. Metabolisme pun melambat hingga 30%. Penyerapan nutrisi di usus berkurang hingga 40%, dan produksi hormon testosteron pada pria atau estrogen pada wanita anjlok drastis. Sayangnya, pola makan kebanyakan lansia Indonesia hanya berputar di nasi putih segunung, sayur seadanya, tempe goreng, tahu, atau ikan asin. Murah, memang. Kenyang, iya. Tapi nutrisinya tidak cukup untuk menopang tubuh yang sudah renta. Ibarat mobil mewah yang diisi bensin oplosan, ya tetap jalan, tapi tersendat, mudah mogok, dan akhirnya cepat rusak. Saya menatap Pak Rahman sambil menuliskan sebuah catatan kecil di kertas. "Pak, coba sesuatu yang sederhana dulu. Setiap pagi, makan 2 butir telur rebus. Tidak usah yang lain, cukup itu saja, sebulan penuh. Jangan skip.
Kalau tidak ada perubahan, Bapak boleh marah-marah ke saya. Beliau menatap saya dengan mata melebar, seperti tidak percaya. Cuma telur rebus, Dok? Yang di warung Bu Yati depan rumah harganya 3.000 sebiji itu? Masa ia bisa mengubah hidup saya? Nada suaranya setengah kecewa, seolah berharap saya meresepkan obat impor mahal dari luar negeri. Saya tersenyum sambil mengangguk mantap. Percaya sama saya, Pak. Coba dulu sebulan. Kadang solusi besar datang dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Dengan napas panjang, Pak Rahman akhirnya mengangguk. Dalam hatinya, mungkin masih skeptis. Namun, itulah titik awal dari perjalanan luar biasa yang akan mengubah hidupnya. Dan mungkin juga hidup Anda yang sedang menonton video ini. Beberapa minggu setelah Pak Rahman rutin mengonsumsi pisang kepok setiap pagi, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Awalnya ia hanya merasakan perubahan kecil yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele. Ia bangun tidur dengan rasa segar yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi bermalas-malasan di atas kasur karena seluruh tubuh terasa lebih ringan. Yang paling membuatnya kagum adalah otot-otot kakinya yang dulu sering kaku dan pegal kini mulai terasa lentur. Aktivitas sederhana seperti turun naik tangga rumah, berjalan ke warung, atau bahkan sekadar duduk lama lalu berdiri, kini tidak lagi membuatnya meringis kesakitan. Padahal, beberapa bulan sebelumnya ia sempat berpikir untuk membeli tongkat karena takut jatuh saat berjalan. Istrinya, Bu Wati, pun ikut senang melihat perubahan ini. Mas, kok sekarang jalannya lebih enteng ya? Biasanya kalau jalan suka berhenti sebentar sambil pegang lutut. Ucapnya sambil tersenyum. Pak Rahman hanya terkekeh kecil, sambil berkata, mungkin karena sarapan kita beda sekarang, Bu. Selain fisik yang membaik, suasana hatinya juga ikut berubah. Ia merasa lebih bersemangat untuk berinteraksi dengan cucu-cucunya yang sering berkunjung setiap akhir pekan. Kalau dulu ia lebih banyak duduk di kursi sambil menonton televisi, kini ia sudah bisa ikut bermain kejar-kejaran ringan di halaman. Bayangkan betapa bahagianya seorang kakek bisa kembali tertawa bersama cucunya, tanpa dihantui rasa nyeri atau takut jatuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Pisang kepok yang ia konsumsi rutin ternyata bekerja sebagai sumber kalium alami yang membantu mengurangi ketegangan otot. Kandungan magnesium di dalamnya membantu proses relaksasi, sementara seratnya menjaga pencernaan tetap lancar. Semua manfaat ini bersatu memberi efek domino luar biasa. Tubuh lebih sehat, pikiran lebih positif, dan energi hidup kembali. Cerita Pak Rahman mengingatkan kita bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali tidak datang dari hal yang rumit atau mahal. Justru dari kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten setiap hari. Hanya dengan sepiring pisang kepok setiap pagi, ia perlahan mendapatkan kembali kualitas hidup yang dulu sempat hilang. Perubahan pada tubuh Pak Rahman ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar rasa segar setiap pagi. Ia mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya yang dulu sempat hilang. Jika sebelumnya ia lebih sering menolak undangan arisan RT atau pertemuan warga karena merasa tubuhnya tidak mendukung, kini ia mulai berani keluar rumah lagi. Suatu sore, Ketua RT mengadakan kerja bakti membersihkan selokan di sekitar kampung. Biasanya, Pak Rahman hanya duduk di teras rumah sambil melihat tetangganya bekerja. Namun kali ini, dengan langkah mantap, ia ikut bergabung. Meski tidak melakukan pekerjaan berat, sekadar menyapu daun kering dan mengangkat ranting saja sudah membuat warga lain kagum. Wah, Pak Rahman sekarang tambah sehat ya. Dulu saya lihat sering pakai kursi buat istirahat, celetuk salah satu tetangganya. Ucapan itu membuat hatinya hangat. Kepercayaan diri yang kembali ini membuat interaksi sosialnya semakin aktif. Ia mulai rajin ikut pengajian malam Jumat di mushola dekat rumah. Dahulu, ia sering menolak karena takut lututnya sakit bila duduk bersila terlalu lama. Sekarang, dengan tubuh yang lebih kuat, ia bisa menikmati momen spiritual itu dengan khusyuk tanpa harus sering berdiri untuk meregangkan kaki. Cucunya pun merasakan perubahan besar. Kakek sekarang kuat ya, bisa temenin aku main sepeda, ujar sang cucu sambil tertawa riang.
Momen sederhana itu menjadi hadiah berharga yang membuat Pak Rahman merasa hidupnya lebih berarti. Ia sadar bahwa sehat bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal hubungan dengan orang lain dan rasa bahagia dalam hati. Selain itu, semangat hidupnya menular kepada orang di sekitarnya. Beberapa tetangga lansia mulai bertanya, "Apa rahasianya, Pak? Kok sekarang segar terus?" Dengan rendah hati, ia bercerita tentang kebiasaan barunya. Makan pisang kepok setiap pagi sebelum sarapan berat. Meski terdengar sederhana, ternyata banyak yang tertarik untuk mencoba. Kepercayaan diri yang bangkit ini bukanlah sesuatu yang instan. Namun, perlahan-lahan, perubahan kecil dalam rutinitasnya menghapus rasa minder dan ketakutan akan usia tua. Kini, setiap kali ia bercermin, ia melihat bukan hanya seorang lelaki beruban, tetapi seorang kakek yang kembali menemukan makna hidup dan kebermanfaatan untuk keluarganya. Perubahan pada tubuh dan kehidupan Pak Rahman bukanlah kebetulan semata. Di balik buah sederhana bernama pisang kepok, tersimpan rahasia ilmiah yang luar biasa. Banyak orang selama ini memandang pisang hanya sebagai pengganjal lapar atau makanan pencuci mulut, padahal secara medis, kandungannya sangat kaya dan bermanfaat, terutama bagi para lansia. Pisang kepok memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi. Kalium ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, menstabilkan tekanan darah, sekaligus membantu kinerja otot dan saraf. Bagi orang lanjut usia, kalium ibarat minyak pelumas yang mencegah otot menjadi kaku dan cepat lelah. Tak heran, setelah beberapa minggu rutin mengonsumsinya, Pak Rahman merasa lututnya lebih ringan dan langkahnya lebih mantap. Selain kalium, pisang kepok juga kaya akan magnesium. Unsur ini sering disebut sebagai mineral relaksasi, karena mampu membantu otot beristirahat dengan lebih baik setelah bekerja. Magnesium juga mendukung kualitas tidur yang lebih nyenyak. Inilah alasan mengapa Pak Rahman mulai bisa bangun pagi dengan rasa segar, padahal sebelumnya sering mengeluh sulit tidur pulas. Yang tak kalah penting adalah kandungan serat alami. Usia lanjut biasanya identik dengan masalah pencernaan, seperti sembelit atau susah buang air besar. Serat dalam pisang kepok membantu memperlancar metabolisme, membuat perut terasa nyaman, dan mencegah gangguan lambung. Hal ini tentu memberi pengaruh besar pada suasana hati dan energi harian. Selain itu, pisang kepok juga mengandung vitamin B6 yang membantu produksi hormon serotonin, hormon yang berhubungan dengan rasa bahagia. Inilah yang membuat Pak Rahman tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga lebih ceria, lebih optimis, dan lebih bersemangat menjalani hari-harinya. Fakta ilmiah ini semakin diperkuat oleh penelitian medis yang menunjukkan bahwa konsumsi pisang secara rutin dapat membantu mencegah kram otot, menurunkan risiko stroke, hingga menjaga kesehatan jantung. Jadi, bukan sekadar cerita mulut ke mulut, tapi ada bukti nyata bahwa kebiasaan kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan lansia. Pak Rahman sendiri sering berkata kepada tetangganya, "Kalau tahu rahasianya dari dulu, mungkin saya tidak akan sering mengeluh sakit." Sederhana, murah, mudah didapat, dan ternyata mampu mengubah kualitas hidup secara nyata. Kabar tentang perubahan luar biasa pada diri Pak Rahman perlahan menyebar ke seantero kampung. Awalnya, hanya Bu Wati yang rajin bercerita kepada ibu-ibu pengajian soal kebiasaan baru suaminya. Namun lama-kelamaan, tetangga yang melihat langsung perubahan fisik dan semangat hidup Pak Rahman ikut penasaran. "Pak, rahasianya apa sih? Kok sekarang kelihatan segar terus?" tanya Pak Harun, tetangga yang usianya hampir sebaya. Dengan rendah hati, Pak Rahman hanya menjawab, "Saya tiap pagi makan 1 buah pisang kepok sebelum sarapan, Pak. Itu saja." Jawaban sederhana itu membuat beberapa warga terkejut. Mereka kira Pak Rahman rutin mengonsumsi obat-obatan mahal atau pergi terapi khusus. Nyatanya, rahasia itu ada di pasar tradisional, dijual murah, bahkan sering terabaikan. Mulai dari sana, beberapa lansia di kampung mencoba meniru kebiasaan tersebut. Ada yang membeli pisang kepok dalam jumlah besar setiap pekan, ada juga yang mulai menanam pohon pisang sendiri di pekarangan rumah. Suasana kampung pun berubah. Setiap pagi,
Para lansia berkumpul di teras rumah masing-masing, saling menyapa sambil memegang pisang di tangan. Pemandangan ini menjadi sesuatu yang baru dan menghangatkan hati. Tidak berhenti di situ, semangat hidup Pak Rahman pun menular ke anak-anak muda. Mereka melihat betapa kakek yang dulu lebih sering duduk lesu kini bisa kembali beraktivitas dengan semangat. Banyak yang akhirnya lebih menghargai orang tua mereka dan mulai memperhatikan asupan makanan di rumah. Kalau kakek bisa sehat cuma dengan pisang, berarti kami yang muda jangan malas makan buah, kata salah seorang remaja di kampung itu. Bu Wati juga merasakan manfaat sosial dari perubahan ini. Ia sering diajak berdiskusi oleh tetangga soal cara mengatur pola makan sehat. Bahkan, beberapa ibu-ibu mulai meracik menu sarapan sederhana untuk keluarga, menambahkan pisang kepok sebagai bagian penting. Dalam waktu singkat, kisah sederhana Pak Rahman berubah menjadi gerakan kecil di lingkungannya. Orang-orang tidak lagi memandang pisang hanya sebagai buah biasa, tapi sebagai simbol perubahan dan harapan. Kampung yang tadinya sepi kini lebih hidup dengan obrolan tentang kesehatan. Semua ini bermula dari langkah kecil seorang kakek yang konsisten menjaga rutinitasnya. Pak Rahman pun merasa bahagia. Ia sadar, kesehatannya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga mampu menginspirasi banyak orang. Dan dari situlah ia semakin yakin bahwa menjaga kesehatan adalah ibadah. Karena memberi teladan baik bagi sesama adalah bentuk amal yang tak ternilai. Beberapa bulan setelah menjalani kebiasaan sederhana itu, hidup Pak Rahman benar-benar berubah. Ia yang dulu sering mengeluh sakit lutut, malas beraktivitas, dan lebih banyak mengurung diri di rumah, kini justru menjadi sosok yang penuh semangat dan selalu ditunggu kehadirannya. Bukan hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Suatu hari, dalam acara pengajian rutin di musola, Pak Rahman diminta memberikan testimoni. Awalnya ia menolak karena merasa bukan siapa-siapa, hanya seorang pensiunan biasa. Namun dorongan dari teman-teman sebaya membuatnya berdiri di depan jamaah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya dulu merasa masa tua itu hanya menunggu sakit, menunggu lemah, bahkan menunggu ajal. Tapi ternyata saya salah. Tuhan masih memberi kesempatan untuk sehat dan bermanfaat, hanya dengan menjaga kebiasaan kecil setiap hari." Kata-kata itu membuat banyak jamaah terharu. Bahkan ada yang menangis, karena merasa kisah hidup mereka mirip dengan yang dialami Pak Rahman. Sejak hari itu, ia sering diminta untuk berbagi pengalaman di berbagai pertemuan lansia dan posyandu setempat. Tanpa ia sadari, dirinya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di rumah, suasana pun semakin hangat. Cucu-cucunya makin betah berlama-lama karena kakeknya bisa ikut bermain. Ia bahkan sempat menemani cucunya belajar naik sepeda, sesuatu yang dulu mustahil ia lakukan. "Kakek sekarang hebat, bisa lari kecil kayak aku," ujar cucunya sambil tertawa ceria. Momen itu membuat mata Pak Rahman berkaca-kaca. Ia merasa mendapatkan hadiah terbesar, kesempatan untuk menyaksikan tumbuh kembang cucu-cucunya dengan kondisi sehat. Bu Wati, istrinya, juga merasakan kebahagiaan yang sama. "Aku senang sekali, Mas, lihat kamu sehat begini. Rumah kita jadi lebih ramai dengan tawa, bukan keluhan sakit," ucapnya suatu malam. Pak Rahman hanya tersenyum, menggenggam tangan istrinya, sambil berbisik, "Semua ini karena rahmat Allah, lewat pisang kepok yang sederhana." Pesan yang bisa kita petik dari kisah ini jelas, jangan pernah meremehkan langkah kecil. Seringkali, perubahan besar dalam hidup justru bermula dari hal sederhana yang dilakukan konsisten. Bagi lansia, satu buah pisang setiap pagi bukan sekadar makanan, melainkan pintu menuju hidup yang lebih sehat, percaya diri, dan penuh makna. Kini, Pak Rahman tidak lagi menatap masa tua dengan rasa takut. Ia menjalani hari-harinya dengan optimisme, penuh syukur, dan keyakinan bahwa setiap usia adalah kesempatan untuk bahagia. Dan yang terpenting, ia ingin semua orang tahu, sehat itu murah, sehat itu sederhana, asal kita mau memulainya. Sahabat sehat,
Dari kisah Pak Rahman kita belajar bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan langkah rumit atau biaya mahal. Kadang, hanya dengan satu buah pisang kepok di pagi hari, hidup bisa bertransformasi. Tubuh lebih segar, pikiran lebih ceria, dan hubungan dengan keluarga pun semakin erat. Inilah bukti bahwa Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang mau berusaha menjaga amanah kesehatan, meski lewat cara yang paling sederhana. Usia senja bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang penuh hikmah. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai kebiasaan sehat, karena setiap hari adalah kesempatan baru. Seperti yang dialami Pak Rahman, kita semua bisa menemukan kembali semangat hidup, asal mau konsisten dan bersyukur dengan nikmat yang ada. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan remehkan buah-buahan di sekitar kita. Kadang yang terlihat sepele, justru menyimpan rahasia besar untuk kesehatan. Jadi, mulai besok pagi, cobalah biasakan diri dengan langkah kecil. Karena siapa tahu, itu akan menjadi pintu menuju hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda semua untuk menekan tombol like jika kisah ini bermanfaat. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dari kota mana Anda menonton? Dan apakah Anda siap mencoba langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar untuk hidup Anda? Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan untuk kita semua.